Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Diah Ayu Puspita Nintias, dosen program studi radiologi program Diploma 3, Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Pada video unjuk diri unsur pembelajaran sertifikasi dosen 2026 kali ini, saya akan menampilkan satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik CT Scan Dasar. Teknik CT Scan Dasar adalah salah satu mata kuliah yang mempelajari tentang CT scan baik dari pemeriksaan kontras maupun non-kontras. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, satu SKS teori dan satu SKS untuk praktikum. Adapun untuk praktikum pada teknik CT scan dasar adalah berupa kunjungan ke rumah sakit terkait yang memiliki modalitas CT scan. Pada praktikum, mahasiswa mempelajari semua pemeriksaan CT scan baik yang kontras maupun non-kontras. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah teknik CT scan dasar, mahasiswa diharapkan mampu mengoperasikan pesawat CT scan berlandaskan konsep terminologi, prinsip kerja, parameter, dan instrumentasi CT scan secara bertanggung jawab. Untuk hal-hal yang dipelajari pada mata kuliah CT scan dasar adalah mahasiswa bisa mengidentifikasi terminologi dan perkembangan instrumentasi CT scan, mahasiswa bisa mengidentifikasi prinsip kerja dan pembentukan citra pada CT scan, mahasiswa mampu mengoperasikan dan mengidentifikasi instrumentasi CT scan, serta mampu melakukan pemeriksaan CT scan baik kontras maupun non-kontras. Adapun untuk pertemuan pada mata kuliah CT scan dasar adalah 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Salah satu aspek penilaian pada mata kuliah teknik CT scan dasar adalah aktivitas atau partisipasi mahasiswa, kuis, pretest maupun posttest, dan tugas terstruktur serta penilaian dari UTS dan UAS. Berikut untuk cuplikan video pembelajaran mata kuliah teknik CT scan dasar. Baik, terima kasih teman-teman, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir untuk perkuliahan hari ini teman-teman. Jadi ini kelompok kecil saja untuk salah satu materi yang hari ini akan kita pelajari, yaitu tentang teknik CT scan dasar. Sebenarnya untuk CT scan itu sendiri ada banyak pemeriksaan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah baca sebelum nanti turun ke lapangan. Ada yang pernah baca tentang teknik CT scan yang ada kontras maupun non-kontras. Kalau teman-teman di semester pertama itu mempelajari yang non-kontras, kalau di semester selanjutnya teman-teman mempelajari yang menggunakan kontras, kemudian yang untuk semester selanjutnya yang terakhir ini teman-teman mempelajari tentang modalitas lain yang sudah berbeda dengan modalitas yang kita pelajari di semester awal. Nah, kita langsung ke modalitas di CT scan. Ada yang tahu nggak kalau di konvensional biasa kita bisa melihat radiograf, melihat citra itu dari sisi apa dan sisi apa? Yang ini apa? Yang sini apa? Sisi apa? Anterior. Kalau yang ini? Posterior. Kalau yang ini? Lateral. Nah, jadi kalau di konvensional biasa kita bisa melihat berapa potongan? Ada berapa sisi? Yang tadi saya sebutkan? 3 sisi ya, dari depan, dari belakang, dan dari samping. Nah, kalau di CT scan itu kita bisa melihat beberapa potongan yang lain. Yang pertama, yang potongan tidak pernah ada di konvensional biasa. Ada potongan aksial, ada potongan sagital, dan ada potongan koronal. Waktu belajar terminologi potongan-potongan tubuh, ada yang masih ingat nggak kalau aksial itu membagi tubuh jadi apa dan apa? Atas dan bawah. Apa tuh istilahnya atas dan bawah? Superior dan inferior. Kalau sagital itu membagi tubuh menjadi apa dan apa? Dekstra dan sinistra. Taruh koronal. Apa tuh depan belakang? Oke, jadi kalau di CT scan kita bisa melihat 3 potongan. Ada potongan aksial, potongan sagital, sama potongan koronal. Yang potongan-potongan tidak tampak ketika dilakukan pemeriksaan biasa di konvensional. Nah, untuk kali ini saya akan membahas satu pemeriksaan CT scan di ekstremitas atas. Ada yang masih ingat ekstremitas atas itu mana aja? Dari sini dulu. Oh, terus join. Oke. Nah, jadi salah satunya
untuk pemeriksaan CT scan ini kita akan melakukan pemeriksaan di ekstremitas tersebut. Nah, next. Nah, untuk hari ini teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengimplementasikan atau mengetahui pemeriksaan CT scan ekstremitas atas non kontras dan kontras. Tapi yang kita pelajari yang non kontras dulu atau yang tidak menggunakan pewarna tambahan untuk penyangatan citra. Nah, oke teman-teman, tadi kan saya udah singgung sedikit nih. Sekarang ada yang tahu nggak? Sebenarnya pemeriksaan CT scan ekstremitas atas itu apa sih? Boleh tunjuk tangan yang tahu? Apa? Boleh, kalau misalnya malu-malu boleh sambil ngomong langsung aja. Apa itu pemeriksaan CT scan ekstremitas atas? Adalah pemeriksaan untuk melihat bagian ekstremitas dari berbagai sisi, dari 3 sisi, yaitu koronal, aksial, dan sagital. Oke, jadi sebenarnya pada intinya adalah pemeriksaan CT scan ekstremitas atas adalah pemeriksaan dengan menggunakan modalitas CT scan untuk memperlihatkan semua bagian-bagian dari ekstremitas atas. Oke, nah ada yang tahu nggak ini citra apa? Shoulder joint. Ini apa ini yang ditunjuk panah ini? Humerus. Ini? Oke, ini? Nah, ini. Clavicula. Ini ada apanya nih? Ini ada fraktur. Fraktur di mana? Kaput humeri atau kaput humerus ya. Ini termasuk fraktur yang paling sering terjadi di lapangan ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah turun ke lapangan, nanti teman-teman akan menjumpai dokter itu meminta di lembar permintaan foto untuk pemeriksaan shoulder joint. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah adanya fraktur pada kaput humeri. Kenapa? Karena ketika dilakukan anamnesa, dilakukan medikasi atau tindakan-tindakan itu kalau fraktur sebenarnya bisa teraba ya teman-teman, atau bisa dipalpasi. Nah, dari situ dokter itu ragu-ragu, ini sebenarnya pasien ngeluhnya sakitnya di sekitar sini atau di sini. Nah, akhirnya dilakukan pemeriksaan shoulder joint supaya bisa mengevaluasi semua dari mulai kaput humeri sampai dengan di shoulder dan klavikulanya pun bisa kelihatan. Nah, kalau yang ini ini apa nih? Ini dari pemeriksaan apa? CT scan. Nah, kalau ini pemeriksaan konvensional, kalau yang ini pemeriksaan CT scan potongan aksial. Nah, potongan aksial itu membagi tubuh menjadi apa sama apa? Aksial. Nah, aksial, superior, dan inferior. Nah, di sini kita bisa ngelihat adanya frakturnya juga yang bisa kelihatan. Nah, kalau yang ini di konvensional kita ngelihatnya dari samping kayak apa ya bahasa Indonesianya, cuil gitu. Apa sih? Terpotong dikit. Nah, kayak terkopek gitu. Nah, kalau di CT scan ini, nah kita bisa ngelihat nih, ini bahkan potongan frakturnya yang kecil-kecil, tulang-tulang yang kecil-kecil juga terlihat di sini, yang tidak bisa sedetail itu ketika dilihat dari menggunakan konvensional biasa. Sampai sini teman-teman ada yang sudah mengerti apa itu pemeriksaan CT scan ekstremitas atas, khususnya yang tertampil di sini. Boleh maju ke depan, salah satu, salah nggak apa-apa. Adit, mungkin Adit, silakan. Oke. Adit, sejauh mana Adit sudah mengerti sedikit aja tentang CT scan? Sejauh ini yang saya mengerti tentang pemeriksaan CT scan dari ekstremitas atas yaitu tentang perbedaan pemeriksaan pada konvensional serta CT scan. Untuk yang konvensional kita tidak bisa melihat secara jelas fraktur apa yang terlihat, tapi untuk yang CT scan itu bisa terlihat secara jelas dengan faktor kecil-kecilnya dari faktor tulang tersebut. Oke, kalau yang ini potongan apa tadi? Aksial. Aksial membagi tubuh menjadi apa dan apa? Superior sama inferior. Oke, terima kasih Adit. Boleh duduk, tepuk tangan buat Adit ya. Selanjutnya, nah tadi sudah ya bahwa CT scan itu untuk menghasilkan 3 potongan, ada aksial, sagital, dan koronal. Nah, sekarang kita ke alat-alat untuk CT scan. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah melihat ketika PKL, ketika berkunjung ke rumah sakit, atau teman-teman scroll-scroll sosial media, banyak sekali ya salah satu contoh-contoh untuk CT scan. Nah, beda sama konvensional kita nggak butuh yang namanya gantry ya.
Ini namanya gantry. Di dalam sini ada detektor-detektor. Nah, kalau di X-ray detektornya itu ada di tabungnya. Nah, kalau ini adalah couch atau meja pemeriksaan. Ini sama kayak, sebenarnya prinsipnya sama kayak di konvensional, dia bisa maju, bisa mundur, bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri. Nah, kemudian terus setelah itu ini ada workstation. Nah, kalau di konvensional itu sama aja kayak pengolahan citra menggunakan VR ataupun menggunakan VR. Nah, bedanya tentu saja ini banyak dilakukan rekonstruksi. Kalau di CR yang punya kita di lab, itu kita nggak melakukan rekonstruksi. Kita cuman bisa adjust atau mengatur kontrasnya saja, mengatur densitasnya saja, tapi kita nggak mengubah hal-hal yang lain. Nah, beda kalau CT scan ini ya teman-teman. Nah, ketika kita melakukan CT scan itu, yang pertama yang tampil adalah topogramnya terlebih dahulu. Jadi itu kita kayak memastikan, oh area yang mau kita scanning itu sini sampai sini batasnya. Bahkan kalau batas atas atau batas bawahnya kurang, itu kita bisa melakukan rekonstruksi atau mengubah citranya supaya batasnya sesuai dengan yang dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ini tampak dari 3 potongan tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa pemeriksaan CT scan yang sudah canggih, nanti teman-teman bisa pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian ini ada perangkat-perangkat pendukung. Nah, ini ada injektor untuk penyuntikan media kontras. Kontras itu fungsinya untuk penyangatan. Jadi kalau misalnya di konvensional biasa, kayak misal teman-teman menjumpai ada pemerintahan foto manus ya. Nah, permintaan foto manus ternyata ada tumornya, tapi hanya kelihatan nggak terlalu jelas dan detail di sebelah mana tumornya, dan misalnya ada tumornya ini isinya itu darah, atau isinya itu padatan, atau isinya itu campuran antara padat sama cair, itu kita nggak bisa melihat dengan jelas kalau di konvensional biasa, karena itu potongannya gambarnya 2 dimensi. Kalau di CT scan bisa 3 dimensi. Nah, salah satunya kita butuh yang namanya media kontras. Nah, media kontras itu nantinya akan diinjeksikan lewat sini. Yang menginjeksikan siapa? Bukan kita ya, karena kita bukan kompetensinya untuk menyuntikkan apapun kontras atau apapun ke dalam tubuh pasien. Ini tugasnya perawat ataupun dokter spesialis radiologi. Nah, ini untuk media kontrasnya. Nah, media kontras ini yodium ya, iodin, dia water soluble atau sifatnya itu larut dalam air. Nah, sebenarnya media kontras itu termasuknya dihitung atau diketahui sebagai sesuatu benda asing sebenarnya dalam tubuh kita. Fungsinya tuh nggak ada selain untuk menyangatkan gambar. Dia kalau nggak dikasih kontras nggak akan kelihatan. Nah, jadinya kita butuh yang namanya media kontras. Nah, karena dia termasuk benda asing dalam tubuh, tentu saja dia harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Makanya kalau teman-teman mungkin pernah baca-baca di artikel jurnal, di sosial media, itu kalau setelah mengonsumsi atau pasien memasukkan kontras ke dalam tubuh itu harus dikeluarkan. Caranya mengeluarkan gimana? Kalau di teknologi dahulu, media kontras itu dikeluarkan lewat urin. Jadi setelah pemeriksaan kontras, pasien-pasien itu dianjurkan untuk minum air putih yang banyak biar nanti media kontrasnya keluar lewat urin. Tapi kalau sekarang itu sudah lebih canggih, dia bisa keluar lewat keringat. Jadi kalau misalnya beberapa kondisi pasien yang nggak bisa minum banyak, nah media kontras ini bisa keluar sendiri lewat keringat atau disebutnya adalah water soluble. Nah, ini salah satu injektor-injektor yang kita gunakan untuk memasukkan media kontras. Ini yang menyiapkan kita, tapi yang memasukkan ke dalam tubuh pasien bukan kita karena bukan kompetensinya kita ya. Ini kompetensinya perawat ataupun dokter spesialis radiologi. Nah ini tadi ya teman-teman, indikasi-indikasi untuk pemeriksaan shoulder joint. Sebenarnya untuk ekstremitas atas atau ekstremitas bawah itu sebetulnya kalau untuk konvensional aja udah cukup. Nah, cuman kadang kita butuh hal-hal yang lebih detail. Contohnya itu ada namanya fraktur heel sac fracture. Nah, ini salah satu jenis fraktur yang hanya bisa kelihatan kalau dilakukan pemeriksaan CT scan, terutama untuk potongan aksial. Kalau di potongan koronal sama sagittal kurang terlihat jelas. Nah, ada lagi nih labrar tear. Nah, kemudian ada pectoralis major tendon tear. Nah, sebenarnya kalau untuk pemeriksaan CT scan itu kan sama kayak konvensional ya, menggunakan sinar X. Dia tidak begitu sensitif dengan jaringan-jaringan lunak kayak misalnya tendon, kayak misalnya soft tissue. Nah, kalau beda dengan MRI, teman-teman pernah dengar MRI ya? Nah, MRI itu kan pakainya elektromagnetik, jadi dia lebih sensitif untuk hal-hal yang terkait dengan jaringan lunak. Nah, kemudian bridge joint. Kemudian ada muskuloskeletal. Nah, ini salah satu contoh indikasi-indikasi yang terjadi di pemeriksaan CT scan. Sekarang teman-teman,
saya mau salah satu menjawab nih. Ada soal di sini. Bagaimana jika seorang laki-laki usia 54 tahun datang ke radiologi dengan permintaan foto CT scan shoulder? Nah, citranya terlihat seperti di samping. Boleh maju ke depan atau angkat tangan. Ini potongan apa? Potongan? Boleh ngomong salah satu? Potongan aksial. Oke, dari sini teman-teman bisa identifikasi nggak? Anatomi yang kiranya terlihat itu apa kalau di shoulder? Klavikula, kaput humeri, akromion apa? Sendinya? Acromioclavicular joint. Jadi kalau di sekitar shoulder joint ada berapa persendian? Ada apa aja? Acromioclavicular joint, shoulder, scapula humeral joint. Oke, nah habis ujian ya, ingat semua ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Semoga teman-teman ingat terus tentang materi kilat ini ya teman-teman. Dan semoga berkesan semuanya karena ini kelompok kecil. Jadi saya harapkan untuk mereka-mereka yang terpilih jadi lebih paham dengan materi daripada teman-teman yang lain kayak istilahnya meloncat gitu ya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.